Oke pemirsa, ini sudah hadir sejumlah narasumber kami untuk membahas apakah kemudian kebijakan dari Presiden untuk menghabiskan malam pergantian tahun bersama dengan warga terdampak di Sumatera hingga Aceh gitu ya. Apakah sudahkah tindakan yang tepat begitu ya? Sudah hadir bersama kami sini ada Prof. Gun Herianto, pakar komunikasi politik UIN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Mbak Maria, ya. Mbak Rati. Dan juga sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama kami ada staf khusus KSP, ada Timothy Ivan Trigono. Mas Ivan, Selamat pagi. Berbicara mengenai Presiden akhirnya mengambil langkah untuk membersamai dari warga terdampak menjelang malam tahun baru. Tadi sejumlah agenda sudah dipersiapkan. Kalau Mas Gun melihatnya apa pesan simbolik yang paling kuat yang ingin disampaikan Presiden? Iya, ini memang menunjukkan empati ya. Saya setuju tadi ini bukan soal ekspresi simbolik perayaan. Karena secara psikologis tidak ada perayaan tahun baru bagi keluarga terdampak banjir Sumatera. Jadi ini keprihatinan. Dan di situasi prihatin seperti ini memang salah satu simbol yang harus kuat terpancar dari Presiden adalah empati. Selain tentu kebijakan. Nah ini yang paling penting yang kedua. Saya tidak menutup asumsi bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Presiden itu adalah hal baik. Ini harus kita apresiasi, yang baik harus kita apresiasi kan. Hadir di tengah situasi bencana itu menjadi penting bagi menciptakan yang disebut dengan kenyamanan. Itu dulu. Nah baru setelah kenyamanan itu memang langkah progresif Mbak Maria, Mbak Rati. Menurut saya penting terutama untuk memenuhi sandang, pangan, papan. Ini hal mendasar bagi keluarga terdampak. Contoh misalnya, bagaimana kebijakan soal antisipasi perumahan sementara dan nanti pasca rehab dan rekonstruksi maksud saya. Untuk perumahan rakyat. Kemudian yang kedua misalnya kesehatan, karena banyak keluarga yang sekarang mengalami problem kesehatan pasca banjir. Sudah 1 bulan lebih. Dan bantuan makanan yang harus intens dan itu terkelola dengan baik, terutama di wilayah-wilayah yang sampai mungkin hari ini itu ada masalah dengan akses. Jadi memang secara psikologis Presiden hadir ini untuk membuat kenyamanan dari warga terdampak, tapi juga yang paling penting mungkin mereka ingin realisasinya ya. Betul, itu yang kedua yang Mbak Rati sebut tadi, itu sangat substantif. Ya psikologis itu kan akan sangat temporer, nyaman itu ya penting. Tetapi pasca nyaman itu mereka kemudian mendapatkan kepastian. Kepastian itu levelnya Presiden adalah kebijakan yang punya rembesan ke bawah. Hampir seluruh menteri kabinet harus bekerja dengan model terorkestrasi dengan baik. Contoh ya, listrik misalnya. Ini kan kebutuhan sangat vital di tengah masyarakat. Gelap gulita, mana daerah-daerah yang sampai hari ini misalnya belum nyala. Itu prioritas, jangan sampai kemudian keduluan oleh masyarakat biasa untuk kemudian mengambil inisiatif. Karena pemerintah dalam konteks ini hadirnya negara kan menjadi penting. Contoh lain adalah soal yang paling krusial adalah mereka tempat hunian nih ya kan banyak yang masih di tenda-tenda dan tidak layak. Oleh karena itu maka itu yang jadi prioritas yang tadi kita sebut sandang pangan papan itu. Jadi Prof. Gun kalau dikatakan Mas Ivan mengatakan ya Presiden nggak punya tongkat Nabi Musa begitu ya. Tapi kan kalau yang di masyarakat yang terdampak ini kan merasakan sekali, bahkan setelah 1 bulan pun ternyata masih ada juga yang viral di media sosial seperti Bupati Aceh Utara yang mengatakan jangan sampai kita dianaktirikan dan lain sebagainya. Ya ini yang pertanyaan Mbak Rati ini faktual, artinya sebagian di antara yang terdampak ini kan masih merasakan gap antara apa yang dinarasikan oleh pemerintah dengan yang dirasakan oleh mereka di lapangan. Wajar, kenapa? Karena begini, situasi ketidakpastian dan ketidaknyamanan di saat pasca bencana, apalagi ini masuk fase pemulihan ini kan luar biasa ya, akan dirasakan oleh banyak keluarga terutama di wilayah-wilayah yang terisolir. Oleh karena itu maka menurut saya tidak cukup hanya klaim, tetapi memang yang paling penting itu adalah kebijakan yang diambil oleh Presiden dari hulu ke hilir itu terdistribusi dengan baik, sekaligus ada yang disebut dengan monitoring dan evaluasi yang tepat guna, tepat sasaran. Karena kalau tidak, pengalaman
penanganan bencana sebelum-sebelumnya kita bisa melihat banyak sekali oknum di lapangan. Terakhir kan yang Samosir kan. Iya. Nah, ini harus menjadi, kalau tadi ditanya refleksi, ya itu refleksi paling penting menurut saya dilakukan bagaimana mengoptimalkan peran monitoring dan evaluasi supaya bolong-bolong proses distribusi bantuan itu benar-benar berjalan dengan baik dan optimal. Selain juga tentu kita harus refleksi nih faktor determinan. Karena ini Indonesia kan berada di wilayah yang rawan bencana. Sehingga kalau ditanya refleksi penting apa? Bagi saya adalah kita harus berpikir faktor determinan yang mungkin juga berulang di masa mendatang. Salah satu bacaan saya yang paling penting kita refleksikan adalah hilangnya fungsi ekologis dengan baik. Contohnya misalnya rusaknya spons raksasa ya. Dari hutan-hutan kita akibat misalnya pendekatan kapitalistik yang begitu luar biasa dari sebagian oknum ya yang kemudian melakukan proses ya yang tidak baik, tidak benar, tidak taat hukum sehingga hutan kita rusak. Yang seharusnya dia menyerap justru menjadi longsoran kan dan itu kan membahayakan sekali bagi nyawa-nyawa. Yang saat ini juga kemudian difokuskan sama Presiden ada Satgas PKH. Nah itu dia menurut saya Satgas jangan hanya membentuknya gitu maksud saya. Tapi sampai pada bagaimana itu bisa bekerja efektif sekaligus ada semacam pembuktian bahwa ini bekerja, ada yang dikenai sanksi dan itu bisa menjadi semacam contoh atau semacam display untuk masa mendatang bahwa perilaku seperti ini itu tidak boleh lagi terjadi dan itu akan berbahaya di masa mendatang. Dan jangan macam-macam gitu ya. Dan jangan kemudian macam-macam sehingga kemudian begini, ini berulang seperti berada di pita Mobius seperti yang sering kita bahas. Ya berjalan di situ balik lagi ke situ. Sehingga nanti siklus misalnya selalu disalahkan, siklus alam maksud saya kan menjelang-jelang akhir tahun, ada curah hujan tinggi, itu hanya trigger, bukan determinan dan bukan juga amplifier. Jadi bukan penyebab utama dan bukan juga yang kemudian menguatkan, meneguhkan yang terjadinya bencana itu. Jadi bagi saya problem utamanya ada pada yang disebut dengan tadi hilangnya fungsi ekologis. Dan itu harus dijaga itu melalui kebijakan. Akar masalahnya begitu ya, kebijakan dan juga peran serta para stakeholder lainnya untuk menjaga alam kita. Itu yang terpenting. Waktu itu Mas Ivan juga sepakat di sini kan misalnya kita bahwa ini merupakan bencana ekologis, tapi yang paling penting adalah tak hanya sebuah narasi percepatan pasca bencana dan juga perluasan bantuan, tapi apa yang dirasakan oleh warga di sana. Kami nanti juga akan ajak Anda langsung melihat di lokasi seperti apa. Sesaat lagi, usai jeda. Prof Gun, kita sudah lihat ya bagaimana kemudian tadi disampaikan memang akan ada beberapa lokasi yang kemudian dicek langsung tidak hanya oleh Presiden tapi juga oleh para pembantunya. Tapi kalau dilihat di publik sebenarnya seperti apa sih cara menarasikan ya komunikasi dari percepatan bahkan perluasan bantuan ini, kenapa kemudian masih diterima publik masih kurang baik begitu ya? Apa yang sebenarnya harus menjadi evaluasi, refleksi lagi kita dalam hal komunikasi pemerintah? Iya, evaluasi untuk perbaikan di 2026 menurut saya memang penanganan bencana Sumatera yang masih akan membutuhkan waktu lama ini butuh gatekeeper informasi terutama untuk didiseminasikan ke khalayak jauh lebih terorganisir. Maksudnya? Contoh misalnya ada narasi yang didiseminasikan reguler dari waktu ke waktu melalui spokesperson yang jelas, bukan parsial-parsial sesuai dengan undangan media gitu. Tapi memang dia punya media center, punya satu FCR namanya, Finding Conclusion Recommendation dari sisi protokol. Jadi ada satu saya bayangkan ya, selama masa rehab rekonstruksi ini Mbak Maria, Mbak Rati, itu ada orang yang rajin menginfokan. Misalnya nih, seperti tadi data-data Mas Ivan itu, kan kita baru dengar setelah Mas Ivan bicara kan. Nah, tapi kalau misalnya ada satu juru bicara yang kemudian menyampaikan secara reguler bahwa misalnya di 3 provinsi ini
daerah-daerah ini sudah terdistribusikan, mana yang masih ada masalah, ya kan, itu disampaikan. Selama ini kan sudah tuh banyak yang bikin kompes kayak Letkol Teddy, kemudian juga BNPB juga, Maruli. Persis, ya kan, nah ini masalahnya kan berbeda-beda dan berbeda-beda orang itu tentu sesuai juga dengan kewenangan-kewenangannya masing-masing, betul nggak? Iya. Kayak misalnya Seskap ya dengan kewenangannya, kemudian juga Panglima misalnya dengan Panglima TNI, atau misalnya pas menteri-menteri datang ke lokasi, ini namanya random kan? Iya. Nah, yang dibutuhkan itu adalah komunikasi terorganisir. Ditunjuk ada satu koordinator, bahkan beserta dengan jubir satu pintu gitu ya? Iya, bisa ad hoc kok. Bisa ad hoc selama misalnya fase rehab rekons ya. Dan itu akan sangat baik sekali, sehingga apa? Informasi itu datanya feeding dari berbagai macam instansi, melintasi ego sektoral, lintas kementerian, kemudian lintas kementerian, disampaikan ke halayak secara reguler. Kemudian ada monitoring evaluasi efektivitasnya. Kemudian nanti juga ada tentu basis yang kemudian bisa menjadi bahan policy brief baru bagi pemerintah. Itu dia. Langsung lapornya ke Presiden. Semoga program-program yang saat ini dilakukan oleh Presiden khususnya untuk warga yang terdampak dapat berjalan dengan lancar dan juga secara merata begitu ya. Terima kasih banyak Mas Ivan. Terima kasih banyak. Dan juga Prof Gun sudah hadir pada pagi hari ini. Selamat berlibur mungkin ya. Assalamualaikum.